Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Hari ini, alhamdulillah, kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim yang tentunya kita semua tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian yang mengajarkannya kepada orang lain. Kita di sini pada pertemuan kali ini kita masih membahas di dalam surat Al-Fatihah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Maliki Yaumiddin. Ya, riwayat yang menjelaskan tentang pembacaan kata Maliki Yaumiddin ini ada dua riwayat. Ada riwayat yang sahih meriwayatkan Maliki Yaumiddin, mimnya dipanjangkan. Ada juga riwayat yang memendekkan mimnya, Maliki Yaumiddin. Nah, jadi kedua-duanya riwayat ini sahih. Kedua-duanya riwayatnya adalah mutawatir. Artinya kita tidak boleh menyalahkan ketika ada orang membaca Maliki Yaumiddin atau ketika ada orang membaca Maliki Yaumiddin. Dua-duanya tidak boleh kita salahkan. Kenapa? Karena dua-duanya riwayatnya sahih mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maliki Yaumiddin ini merupakan hari yang paling agung. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Ketika hari kiamat telah terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menantang umat manusia. Mungkin ketika di dunia ada orang yang mengaku saya adalah orang yang paling berkuasa. Saya adalah yang memiliki kekuasaan penuh. Saya adalah raja yang paling kuat. Silahkan. Ketika di dunia, manusia mungkin ada yang mengaku seperti itu. Terutama na'udzubillah orang-orang kafir. Kita lihat contohnya adalah Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun sampai mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rob kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Subhanallah. Nah, tapi ingat, ketika ini telah terjadi, ketika kiamat telah terjadi, siapa yang memiliki hari kiamat? Siapa yang akan menjadi raja setelah itu? Nah, Allah katakan di sini Maliki Yaumiddin. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Allah akan mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Artinya bukan berarti kerajaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada hari kiamat saja, bukan. Di dunia pun sama.
sekarang pun sama, sampai kapanpun sama. Yang memilikinya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang merajainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala merupakan raja di hari pembalasan. Ya, karena alasan tadi yang sudah diungkapkan, bahwasanya kalau di dunia masih ada orang yang mengaku saya sebagai penguasa. Ketika hidup di dunia masih ada orang yang mengaku saya sebagai raja dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, Ainal muluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana para raja? Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengatakan saya raja, saya orang paling berkuasa. Tidak. Kenapa? Karena semuanya takut dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, menjelaskan kepada para sahabatnya, kaifa an'am, bagaimana saya ini, kata Rasulullah, bisa merasa nikmat, ya, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Wa sahibul qarni qadil taqamal qarn. Sementara malaikat yang diperintahkan atau yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, itu malaikat Israfil, sudah meletakkan ujung sangkakala berada pada mulutnya. Qadil taqamal qarn. Wastama'al idna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh. Dan sudah siap-siap mendengarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan tiup, maka malaikat Israfil akan langsung meniup sangkakala tersebut. Faka'anna dzalika thaqula 'ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah menjelaskan ini, ya, kata Abu Sa'id, ini para sahabat merasa berat. Nah, mereka merasa takut, mereka merasa khawatir. Ketika keadaan ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Qulu," katakan oleh kalian, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna." Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi kami. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kami. Ya. Wa 'alallahi tawakkalna, dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sangkakala ini akan ditiup sebanyak 2 kali. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan 3 kali, ada juga yang menjelaskan 2 kali. Kalau yang menjelaskan 3 kali, mereka mengatakan yang pertama kalinya adalah tiupan yang menjadikan seluruh makhluk dalam keadaan ketakutan. Tiupan yang kedua itu akan menjadikan seluruhnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiupan yang ketiga akan dibangkitkan. Ya, sebagian riwayat pun menjelaskan bahwasanya hanya ditiup 2 kali. Sebagaimana yang kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fa sayiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Ya, wa nufikha fis sur, maka akan ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka akan binasa seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang pertama. Tsumma nufiqa fihi ukhra, kemudian ditiup lagi untuk yang kedua kali. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Ya, setelah itu, setelah tiupan yang kedua, maka seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentang berapa jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang kedua, itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang gaib. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kata Abu Hurairah, ma baina an-nafkhataini arba'un. Kata Abu Hurairah, jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang satunya lagi itu adalah 40. Ya, ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ya Abu Hurairah. Ya,
para murid yang hadir ketika itu mengatakan, wahai Abu Hurairah, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan 40 di sini adalah 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Apakah 40 bulan? Abu Hurairah mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Apakah 40 tahun? Kata Abu Hurairah, aku tidak mengetahuinya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui. Rasul hanya mengatakan jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang berikutnya itu adalah 40. 40 apa? Kita katakan wallahu alam bissawab. Karena tidak semua perkara dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah tentang hari kiamat. Kapan kiamat akan terjadi? Tidak ada orang yang mengetahuinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Kapan dia akan terjadi? Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasul mengatakan, oh kiamat akan terjadi pada tahun sekian. Oh kiamat akan terjadi pada sekian tahun kemudian. Nabi mengatakan, tidak. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang ditanya, Nabi Muhammad tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Artinya, Nabi Muhammad, manusia terbaik yang ada di muka bumi ini, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kiamat kapan terjadi. Begitu pula dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat-sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat yang paling dicintai oleh Allah, malaikat yang merupakan pemimpin dari para malaikat, itu tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Subhanallah. Ya, malaikat terdekat tidak tahu kapan akan terjadi kiamat. Manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Maka sangat tidak pantas sekali kalau seandainya ada orang yang bercerita tentang kapan kiamat akan terjadi, kemudian kita mempercayainya. Kemudian kita merasa khawatir, ya, kita merasa takut akan kabar yang dibawa oleh seseorang. Alhamdulillah, terkadang yang membawakan kabar tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa kabar tersebut adalah orang-orang kafir, yang mungkin mereka tidak salat, yang mungkin mereka adalah para pemuja syaitan. Ya, na'udzubillah, haram hukumnya kita untuk mempercayai akan hal tersebut. Wajib kita yakini, ketika ada seseorang yang berani mengatakan bahwasanya kiamat akan terjadi pada tahun sekian, maka kita katakan dengan berani, dengan lantang, engkau adalah pendusta. Ya. Engkau adalah seorang pendusta. Kenapa kita harus mengatakan seperti itu? Karena Nabi Muhammad saja tidak tahu kiamat kapan akan terjadi. Malaikat Jibril saja tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Maka apakah mungkin akan ada orang setelah Nabi Muhammad yang wahyu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mungkin akan ada orang yang mengetahui? Tentunya ini sangat-sangat tidak mungkin sekali. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan meramal kiamat akan terjadi pada tahun sekian, kita katakan itu adalah omongan orang pendusta. Omongan yang tidak mungkin akan benar. Oleh karena itu, yang patut untuk kita pahami, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki Yaumiddin, kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi hari tersebut? Karena kita semua tahu, ya, setelah kiamat terjadi, manusia seluruhnya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Suatu tempat yang sangat mengerikan sekali. Suatu tempat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat ke-33 dan selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis shakhah." Ketika suara yang sangat keras sekali itu telah tiba, telah datang. Apa gambaran kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan juga dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan juga dari anak-anaknya. Kenapa sampai menghindar dari orang-orang yang sangat dekat dengan dia, orang-orang yang terdekat dengan dia? Kenapa sampai menghindar? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu manusia sedang menghadapi keadaan yang sangat mengerikan sekali. Setiap dari manusia itu mereka dalam keadaan berpikir, mereka dalam keadaan ketakutan. Apakah saya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah saya akan bisa berhasil untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Padang mahsyar, sebuah tempat yang sangat rata sekali. Padang mahsyar yang tidak ada di hadapan mereka kecuali terbentang neraka jahanam. Keadaan yang sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu, sangat pantas sekali untuk kita tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi hari tersebut. Apakah kita sudah menyiapkan bekal yang banyak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diri kita. Sudah sebesar apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa banyak amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus ingat bahwasanya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi dengan para pengikutnya. Di antara nabi ada yang pengikutnya mungkin hanya hitungan jari saja. Ya, maksimal adalah sampai 10 orang. Antara 3 sampai 9 orang saja. Di antara para nabi ada pengikutnya yang hanya berjumlah 3 orang saja. Di antara para nabi ada yang pengikutnya hanya 1 orang saja. Bahkan akan ada nabi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki pengikut sama sekali. Namun kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok manusia, segerombolan manusia yang sangat banyak sekali. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengira itu adalah umatku. Tapi dikatakan itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dijelaskan, ditampakkan lagi, ya, umat yang jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa. Ditunjukkan, itulah umatmu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara umat Nabi Muhammad akan ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kenikmatan yang begitu nikmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri ke-70.000 orang tersebut. Kata Rasulullah, humul ladzina la yaktawun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan menggunakan kain, dengan menggunakan besi panas. Wala yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur. Ya. Menyandarkan sesuatu, ya, kepada suatu kejadian. Wah, ini ketika akan berangkat, wah, hujan turun. Wah, berarti ini akan sial di dalam perjalanan. Ah, saya nggak jadi berangkat. Ingat, ini termasuk tatoyur yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keempat sifat ini,
yang memiliki keempat ciri ini, maka dia mungkin untuk bisa masuk ke dalam 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk salah satu dari 70.000 umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai umat manusia adalah tentang sholat kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, ya, dari amal perbuatannya adalah sholatnya. Fa'in soluhat. Kalau seandainya sholatnya tersebut baik, kalau seandainya sholatnya tersebut benar, faqad aflaha wa anjah. Maka dia termasuk orang yang telah beruntung dan telah berhasil. Wa in fasadat. Kalau seandainya sholatnya tersebut fasadat, sholatnya tersebut rusak, sholatnya tersebut tidak benar, faqad khaba wa khasira, maka dia telah merugi, ya, dan dia telah sia-sia. Subhanallah. Di sini dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai umat manusia adalah tentang permasalahan sholat kita. Kalau sholat kita ini benar, kalau sholat kita ini baik, maka amal ibadah kita yang lainnya itu akan ikut baik. Kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya pun akan ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan sebutkan amal apapun juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Puasakah, zakatkah, sedekahkah, hajikah, bakti kita kepada orang tuakah, ya, melaksanakan apapun dari kebaikan-kebaikan, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada pada sholat kita. Ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat kita baik, maka yang lainnya pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan ikut baik. Namun, kalau seandainya ketika sholat kita dihisab, ternyata sholat kita tidak baik, ternyata sholat kita tidak benar, maka apa manfaatnya ibadah-ibadah kita yang lainnya? Lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para penghuni surga yang diberi kesempatan untuk berbicara kepada para penghuni neraka. Apa yang ditanyakan oleh para penghuni surga kepada para penghuni neraka? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar? Qalu, mereka mengatakan, para penghuni neraka mengatakan, lam naku minal musallin, dikarenakan kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang pertama disebut, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Barulah selanjutnya yang lainnya, walam nakunut imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, ya, kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin, kemudian kami berbicara pembicaraan yang sia-sia, berkumpul dengan mereka yang membicarakan perkara-perkara yang sia-sia. Baru yang selainnya ikut. Tapi yang pertama kali disebut apa? Yaitu tentang permasalahan sholatnya. Dalam surat Al-Ma'un kita semua hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Kapan orang yang salat dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam melaksanakan salatnya. Jadi bukan jaminan ketika kita sudah melaksanakan salat, wah pasti akan masuk ke dalam surga.
wah dia termasuk min ahlil jannah. Bukan, belum tentu. Itu bukan merupakan suatu jaminan. Jaminannya apakah sholatnya benar ataukah sholatnya tidak benar. Akan ada, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat sampai puluhan tahun tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain dijelaskan, pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid. Ketika Rasul sedang berada di masjid, datang seseorang ke dalam masjid, kemudian orang ini sholat. Selesai sholat, datang menghampiri Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab salamnya oleh Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Balik lagi. Orang ini sholat. Selesai sholat, datang lagi menghampiri Rasulullah. Dikatakan lagi oleh Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi engkau sholat, karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Balik lagi orang ini sholat. Kemudian salat datang lagi kepada Rasulullah dan dikatakan perkataan yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Irji fasolli, balik lagi engkau sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya. Apakah sahabat ini dia tidak membaca Al-Fatihah? Dia membaca Al-Fatihah. Apakah sahabat ini ketika sholatnya tidak ruku? Dia ruku. Apakah sahabat ini ketika sholatnya tidak sujud? Dia sujud. Semua dilakukan oleh dia. Namun ternyata apa? Ternyata dia tidak tumakninah di dalam melaksanakan sholatnya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila ketika sahabat ini setelah 3 kali diperintahkan suruh balik lagi ke Rasulullah, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairha. Ya Rasulullah, aku tidak bisa yang lebih baik daripada ini. Maka tolong kabarkan kepadaku ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku yang seperti apa sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang permasalahan tumakninah di dalam permasalahan sholat. Apabila engkau mau melaksanakan sholat, hendaklah engkau berdiri dengan sebenar-benarnya berdiri. Setelah engkau benar-benar berdiri, barulah engkau bertakbir. Ya, setelah itu engkau membaca. Kemudian setelah selesai membaca, ya, hendaklah engkau ruku hatta ta'tadila raqi'an, sampai engkau benar-benar ruku. Artinya jangan ruku belum sempurna sudah membaca subhana rabbiyal azim, subhanal azim. Tidak. Sempurnakan dulu rukunya. Ya, sudah pada posisi yang benar rukunya baru membaca subhana rabbiyal azim. Tumarfa, kata Rasulullah. Kemudian kau angkat, ya, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau benar-benar tegak berdiri. Jangan sampai belum tegak berdiri sudah sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Tidak. Ya, tapi tegak dulu berdiri. Sami Allah liman hamidah. Tegak berdiri baru membaca rabbana walakal hamdu. Ya. Maka kata Rasulullah di akhir hadisnya, lakukan seluruhnya di dalam sholatmu yang seperti itu. Jadi perhatian dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permasalahan sholat ini jangan dianggap sepele, jangan dianggap permasalahan yang dianggap enteng. Tidak, yang penting saya sudah melaksanakan sholat, saya kan sebagai orang Islam, yang penting saya sholat. Tidak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya sholat kita ini ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di dalam hadis yang dibacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah permasalahan sholatnya. Kalau seandainya sholatnya baik, maka amal ibadah yang lainnya pun akan ikut baik. Tapi kalau seandainya sholatnya itu tidak baik, jangan harap amal-amal ibadah yang lainnya akan ikut baik. Tidak. Kenapa? Begitu sholat seseorang tidak baik, maka dia akan langsung dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka jahanam. Apa manfaat umroh yang dilakukan misalnya setiap bulan? Apa yang manfaat dari haji yang kalau seandainya dilakukan setiap tahun oleh dia melaksanakan ibadah haji?
Apa manfaat sedekah yang sering terus-menerus dia keluarkan kalau seandainya sholatnya tidak baik dan tidak benar? Kemudian diberikan solusi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah menjelaskan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, fa in intaqasa min fardatihi syai'un. Kalau seandainya ya ada sesuatu dari yang fardu tersebut adanya kekurangan, sholatnya, misalnya kita tahu sholatnya tidak sempurna, di dalam sholatnya terkadang dia lalai, sehingga tidak 100% sholatnya itu benar, maka dia bisa disempurnakan. Kata Rasulullah SAW, fa'inin taqasa, kalau seandainya ada di antara perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya adanya kekurangan, qala Rabbu Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, unzuru hal li abdi min tatawwu, lihatlah apakah pada hambaku ini ada amalan-amalan sunnah, fayukammala biha man taqasa minal faridah, sehingga bisa disempurnakan kekurangan-kekurangan dari yang fardu tersebut. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian seluruh amalnya akan sama seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya sholat kita ini tidak sempurna, kita bisa menyempurnakan sholat kita dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat-sholat sunnah. Nah, jadi di antara manfaat ibadah-ibadah yang sunnah itu adalah untuk menyempurnakan ya amalan-amalan wajib kita. Sholat kita tidak sempurna. Maka gimana caranya kita untuk menyempurnakan sholat kita? Yaitu dengan cara melakukan sholat-sholat yang sunnah. Puasa Ramadan kita yang wajib, nah, itu tidak sempurna. Bagaimana caranya kita menyempurnakan puasa Ramadan kita? Yaitu dengan melaksanakan puasa-puasa yang sunnah. Zakat yang wajib, yang kita keluarkan. Kalau seandainya zakat kita ini tidak sempurna, kita bisa menyempurnakan zakat kita tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah yang sunnah. Jadi perkara-perkara yang wajib itu jelas kita tidak mungkin akan sempurna. Dan akan tetapi bukan karena tidak sempurna tidak bisa disempurnakan. Tidak. Tetap Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahim, ar-rahmanir rahim. Zat yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita dengan menyiapkan amalan-amalan sunnah sehingga kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari amalan-amalan kita yang wajib. Selanjutnya, dikarenakan makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ikrar dari kita. Ya, ikrar. Kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari minimal 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Ini pernyataan dari siapa? Ini pernyataan dari kita sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan ya Allah hanya kepadamu. Ingat, ya, setiap muslim ini mengatakan ini, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya, kalau seandainya kita ini masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari minimal 17 kali. Kalau di dalam kehidupan kita masih meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala dan satu hari minimal 17 kali. Kalau kita tidak mengamalkan sholat-sholat yang sunnah, kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada kesempatan yang lain. Apakah pantas kita ini berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi sampai berkali-kali dan setiap hari kita lakukan. Billah min dzalik. Ya, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat tidak pantas sekali.
rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah apa kita ini mengatakan ini? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Setelah apa? Ya, setelah 3 ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Setelah kita mengakui, ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita mengatakan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah kita menyatakan bahwasanya kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin. Setelah kita mengakui bahwasanya kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Setelah kita mengungkapkan ketiga perkara ini, setelah kita mengatakan ya Allah aku hanya cinta kepadamu ya Allah, aku sangat cinta kepadamu ya Allah, ya Allah aku sangat berharap kepadamu ya Allah, sangat berharap mendapatkan rahmatmu ya Allah, sangat berharap mendapatkan ridhamu ya Allah, dan ya Allah ketahuilah bahwasanya aku sangat takut kepadamu ya Allah, aku takut mendapatkan azabmu ya Allah. Setelah kita mengungkapkan ketiga perkara ini, barulah kita ikrarkan kepada Allah, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya, kita tidak boleh mengatakan ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah kalau seandainya kita masih kurang dari ketiga perkara yang sebelumnya kita sebutkan. Kalau seandainya kita cinta kepada Allah, tapi sebetulnya ada yang selain Allah yang lebih kita cintai. Berarti nggak pantas kita untuk mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih kita cintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara umat manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang seperti ini? Ya, dia membagi kecintaannya kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sama, pantas untuk mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Tentunya kita katakan sangat tidak pantas sekali. Ya, untuk mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Karena tidak mungkin seseorang ini akan beribadah dengan benar kepada Allah kalau seandainya ada selain Allah yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Tidak pantas orang untuk mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Karena kita tahu kalau seseorang cinta kepada sesuatu, anggap cinta kepada seseorang, maka apa yang muncul dari orang tersebut pasti akan dia sukai. Seorang murid misalnya, seorang murid menyukai seorang guru. Seorang murid menyukai seorang guru. Maka secara otomatis si murid ini akan menyukai pelajaran yang diajarkan oleh si guru. Si murid akan pura-pura tidak mengetahui ketika si guru berbuat suatu kesalahan. Si murid akan berusaha menutup-nutupi ketika ada kekurangan yang terjadi pada si guru tersebut. Kenapa ini sampai terjadi? Karena si murid cinta kepada guru tadi. Karena si murid menyukai si guru tersebut. Maka demikian pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar mengaku kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin akan memalingkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Kalau kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami beribadah, maka tidak mungkin kita akan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala atau melebihkan kecintaan kita kepada selain Allah dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tuhibbunal ajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara manusia ada orang-orang yang lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga di antara manusia yang mencintai harta kecintaan yang sangat cinta sekali, melebihi kecintaannya kepada selain daripada harta tersebut. Alhamdulillah, ini berarti adalah suatu kesalahan. Ya, jadi rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini tidak pantas untuk mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, kalau seandainya kita belum mengamalkan ketiga. Ya, yang pertama yang kita sebutkan sebelum kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita belum benar-benar mencintai Allah, belum benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belum benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, di dalam hadis yang membicarakan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, ya, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah merupakan ayat yang tengah-tengah. Ya, ketika di awal pertama ayat-ayat yang pertama Allah mengatakan hamidani abdi, majjanani abdi, hambaku memujiku, hambaku mengagungkanku, dan lain sebagainya, sampai kepada firman Allah, kata Rasulullah, wa idza qala, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, qala, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah apa yang ada di antara aku dengan hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, wa li abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa yang akan dia pinta. Subhanallah. Ya, artinya setelah kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, wahai hambaku, setelah engkau berikrar dengan perkataanmu tersebut, silakan engkau minta apapun juga akan aku berikan. Karena di sini kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina abdi. Inilah ayat, ya, yang merupakan penghubung antaraku dengan hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak pernah akan mengingkari janji-janjinya. Artinya setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silahkan kita pinta apapun juga. Ingat, di antara adab-adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita puji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, barulah kita pinta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba sudah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan si hamba tersebut. Makanya tidak ada salahnya ketika kita berdoa, kita menggunakan muqaddimah atau awal-awal dari surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah dan maha penyayang. Maliki yaumiddin. Nah, Allah Subhanahu wa taala pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian kita pinta, kita panjatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ikrar dari seorang hamba
dengan mengatakan, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita tahu ibadah, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, definisi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahir wal batin. Yang dinamakan ibadah, ya, itu adalah sebuah nama yang mencakup, ya, setiap apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan-perbuatan, apakah dia yang ditampakkan ataupun dia yang tersembunyi. Ini arti daripada ibadah. Artinya ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya sedekah. Ibadah itu bukan hanya haji. Ibadah itu bukan hanya, ya, gerakan-gerakan anggota tubuh saja, tidak. Tapi minal aqwali wal a'mal, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Yang mana perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan dengan ibadah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dari ibadah. Kita sholat termasuk dari ibadah. Haji termasuk dari ibadah. Membayar zakat termasuk dari ibadah. Bersedekah termasuk ibadah. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk ibadah. Menghormati tetangga kita itu termasuk daripada ibadah. Mengatakan perkataan-perkataan yang baik itu termasuk daripada ibadah. Ya, segala bentuk, ya, yang merupakan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu merupakan ibadah. Begitu pula, ya, dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau saya dapat rezeki, nanti saya akan menyumbang ke masjid. Nanti kalau saya dapat rezeki, saya akan membantu saudara saya yang kekurangan. Ini saya dengar, ya, di beberapa daerah di negeri yang kita cintai ini ada orang-orang yang mengalami musibah, mengalami kesulitan. Mereka mengalami gempa bumi di tempatnya. Mereka mengalami banjir bandang di tempatnya. Mereka mengalami puting beliung di tempatnya. Mereka adalah saudara saya. Mereka adalah orang-orang Islam. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sebagai seorang muslim pun berhak untuk membantu mereka. Kita memiliki niat yang baik, itu sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyaka nasta'in, al-isti'anah. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan. Artinya dijelaskan definisi dari al-isti'anah adalah al-i'timadu 'ala Allah taala fi jalbil manafi wa daf'il madar. Adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan dalam menolak segala mudarat. Ma'as-siqati bih. Dan ingat, ya, ma'as-siqah, dengan keyakinan, ya, percaya bitahsili dzalik, dalam menghasilkan hal tersebut. Artinya kita ini harus yakin di dalam diri kita, yang akan memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya bisa menolak bala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, jangan harap semua ini akan kita dapatkan. Kita mengatakan, iya karena budu wa iya karena stain. Tapi nggak yakin ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sakit. Kemudian kita berdoa, atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Bebaskan dia dari penyakitnya ya Allah. Tapi kita dalam keadaan tidak yakin. Apakah Allah akan bisa menyembuhkan atau tidak ya? Malah kita lebih yakin kepada dokter yang menangani penyakit saudara kita tersebut. Atau kita lebih yakin kepada dokter dibandingkan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita belum benar-benar iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Karena tidak ada sesuatu apapun di dalam kehidupan ini melainkan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tidur. Apakah kita akan bisa tidur dengan tenang?
Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan bisa tidur dengan tenang kalau seandainya kita tidak mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimudahkan dalam mencari rezeki. Apakah kita akan bisa mudah mencari rezeki kalau seandainya kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya itu tidak mungkin akan terjadi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat pantas sekali kita mengatakan di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dua perkara ini tidak mungkin akan bisa dipisahkan. Saya hanya akan ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak? Tidak mungkin akan terjadi. Saya akan sholat aja. Ya, saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan ini. Saya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan saya meminta kepada Allah agar dimudahkan urusan saya dan lain sebagainya. Mungkinkah? Ini berarti dia tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, saya ini mau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah? Maka tidak mungkin dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, kita berikrar dengan sebenar-benarnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau seandainya kita ini mau membahas tentang ayat ini, tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Bahkan Ibnul Qayyim itu sampai mengarang sebuah kitab, ya, hanya membahas firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 3 jilid. Bukan dalam buku yang tipis, yang mungkin hanya 10 halaman, 20 halaman, atau mungkin 50 halaman. Tidak. Tapi dalam 3 jilid yang tebal, ulama mengarang kitab hanya membahas firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tapi cukup ya, di waktu yang singkat ini kita cukup memahami bahwasanya ini adalah ikrar dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan ya Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Artinya kita ini tidak pantas kalau seandainya kita sholat dalam setiap rakaat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dibanding beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Dibanding meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga meminta ke kuburan misalnya, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, meminta kepada misalnya ulama yang sudah meninggal dunia. Tentu ini tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas sekali. Kemudian juga wa iyyaka nasta'in, kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak pantas kalau seandainya kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini maksudnya adalah kita meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan permasalahan duniawi, keadaan yang ada di dunia, ini adalah perkara yang diperbolehkan. Karena dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong ya, alal ismi wal udwan, di dalam permasalahan yang berhubungan dengan dosa dan juga permusuhan. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Tentunya kebaikan yang manusia mampu untuk memberikan pertolongan. Artinya kita meminta ya, pertolongan ketika kita akan mengangkat sesuatu yang berat. Nah, kita misalnya mau mengangkat meja. Meja ini berat. Wah, saya nggak sanggup untuk mengangkat meja ini sendirian. Maka kita minta tolong kepada orang lain. Boleh nggak? Ya silahkan.
Kita meminta pertolongan. Kenapa? Karena ini adalah pertolongan yang bisa dibantu, ya, yang bisa dilakukan oleh sesama manusia. Tapi misalnya kalau seandainya kita ini meminta sesuatu yang tidak bisa kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haram hukumnya kita ini meminta kepada sesama manusia. Kayak contohnya misalnya, ya, kita minta untuk diampuni dosa-dosa kita. Kita datang ke kuburan. Ya, kita minta, ya, ke kuburan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Emangnya orang yang berada dalam kuburan, dia adalah perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan keluhan dari manusia? Siapa dia? Tentu dia bukan perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perwakilan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara. Ingat, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat nadi kita, urat leher kita. Ya, aqrabu min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib." Allah mengatakan kepada nabinya Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kalau seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat." Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan mengabulkan permohonan hamba-hamba kalau dia memohon kepadaku. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan perantara. Ketika kita mau meminta kepada Allah, kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, dan hanya kepadamu ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Rekan-rekan, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ayat yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Yang tentunya intinya adalah bahwasanya di dalam surat Al-Fatihah ini kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat. Kita mengungkapkan bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Kita ini mengatakan kita ini berharap dari Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, kita ini mengungkapkan diri kita di dalam sholat kita, Malik Yaumiddin, ya Allah, hanya Engkaulah pemilik hari pembalasan. Artinya kita menunjukkan bahwasanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita mengungkapkan ketiga perkara ini, kemudian barulah kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dikarenakan aku cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, dikarenakan aku berharap darimu ya Allah. Ya Allah, dikarenakan aku takut kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu dan aku hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Dan ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang hamba sudah melakukan semua ini, dia sudah mencintai Allah, dia sudah takut, sudah berharap dari Allah, dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya akan beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan seluruh apa yang dia pinta. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala mempertahankan hidayahnya kepada kita sehingga kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan di dalam ibadah kita, karena ibadah yang ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Sebelum ditutup, ya, walhamdulillahirabbil alamin, mungkin ada beberapa pertanyaan ya akan kita pilih di antaranya di sini. Yang pertama, pertanyaan dari bundanya Aisyah, ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tadi disebutkan sholat tatawu menutupi kekurangan pada sholat wajib. Apakah hanya untuk sholat tatawu? Bagaimana untuk kesalahan sholat pada masa lalu di mana kita belum belajar sholat? Ya, yang benar, bagaimana menutupi kesalahannya?
Karena pada masa itu belum melaksanakan tatawu. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya. Tentang permasalahan tatawu. Tatawu itu artinya adalah solat sunnah. Yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghisab seorang hamba, kemudian didapati ada kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan para malaikat, unzur hal li abdi min tatawu, lihatlah ya, apakah hambaku memiliki ibadah-ibadah sunnah, memiliki solat-solat sunnah, ya. Maka ketika didapati adanya solat-solat sunnah, maka solat-solat sunnah tersebut akan menutupi kekurangan daripada solat-solat yang wajib. Artinya solat-solat yang wajibnya ini akan disempurnakan dengan solat-solat sunnahnya. Tentunya solat sunnah ini banyak jenisnya. Ya, kita tahu ada solat sunnah rawatib, ya, solat qabliyah dan solat ba'diyah. Di sana ada solat tahur, solat setelah kita berwudu. Di sana mungkin bagi rekan-rekan yang pergi ke masjid ada solat tahiyatul masjid. Di sana ada solat duha. Di sana ada solat witir. Ya, ada solat tahajud. Ya, berbagai macam dari solat-solat sunnah. Yang tentunya semua solat-solat sunnah ini ya tanpa terkecuali, ya bukan hanya sebagian, tapi seluruh dari solat-solat sunnah ini akan bisa menyempurnakan kekurangan daripada solat wajib kita. Artinya solat duha mungkin akan bisa menyempurnakan kekurangan solat wajib kita. Solat sunnah rawatib mungkin akan bisa menutupi kekurangan solat wajib kita. Solat witir mungkin akan bisa menutupi kekurangan dari solat wajib kita. Solat tahajud juga mungkin akan bisa menutupi kekurangan dari solat wajib kita. Jadi solat sunnah apapun juga dia akan bisa digunakan untuk menutupi kekurangan dari solat wajib kita. Lalu bagaimana dengan solat-solat kita yang pada zaman dahulu sebelum kita mengetahui misalnya sunnah solat? Karena pada zaman dahulu kita ini terkadang solatnya asal-asalan. Karena kita selalu ditekankan oleh orang tua kita, ayo solat, ayo kamu pergi ke masjid, ayo kamu solat, ini sudah masuk waktu solat duhur, ayo solat asar. Ya terkadang orang tua kita itu kurang memperhatikan, ya kurang memperhatikan tentang kaifiyah atau tata cara bagaimana solat yang baik dan benar. Maka kita pun karena kita melihat, oh ternyata sholat duhur 4 rakaat, oh ternyata dimulai dengan takbiratul ihram, oh kemudian dengan membaca iftitah, oh saya sudah belajar dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian nanti membaca surat yang lain, kemudian ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian masuk ke rakaat yang kedua, dan seterusnya sampai selesai rakaat yang keempat. Yang penting saya sudah melaksanakannya. Nah, ini bagaimana? Nah, apakah solat kita yang dahulu ini bisa disempurnakan dengan solat-solat sunnah? Tentunya keadaannya berbeda. Ya, kalau kita lihat keadaannya berbeda. Kalau kita lihat solat-solat kita yang dahulu, mungkin solat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang tadi ya hadits yang dijelaskan ketika seorang sahabat solat, kemudian datang menghadap Nabi, kata Rasulullah, balik lagi engkau solat karena sesungguhnya engkau belum solat. Mungkin solat-solat kita yang dahulu, kalau seandainya dilihat oleh Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah ada di tengah-tengah kita, kemudian Rasulullah melihat solat kita, ya mungkin Rasulullah akan mengatakan seluruh solat kamu itu tidak benar, kamu harus mengulangi solat kamu seluruhnya. Mungkin akan mengatakan seperti itu. Dan sekarang kalau kita lihat, apakah mungkin kita untuk mengulangi sholat kita? Anggap misalnya, ya, usia kita, atau kita ketika mengenal sunnah, belajar sholat yang baik dan benar ketika kita usia 20 tahun. Anggap misalnya. Berarti kita sudah mulai sholat dari usia 7 tahun. Usia 7 tahun sampai usia 20 tahun, ya kurang lebih ada 13 tahun. Waduh, 13 tahun. Ya, berapa kali saya sholat subuh, berapa kali saya sholat duhur, berapa kali saya sholat asar, berapa kali saya sholat maghrib, berapa kali saya sholat isya. Waduh, banyak amat ini. Nah,
Apakah semua ini akan bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah saya? Ini terlalu banyak untuk disempurnakan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penerima taubat dari seorang hamba. Ketika kita menyesali perbuatan kita yang lalu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan pada zaman dahulu, apakah itu yang kita sengaja ataupun yang tidak sengaja kita melakukannya. Ya mungkin berapa banyak, ya terkadang kita ini pura-pura tidak sholat. Atau mungkin dikarenakan suatu kesibukan, ya, asyik bermainkah, mungkin asyik mengobrol atau asyik dalam perjalanan dan lain sebagainya, kita terkadang sengaja meninggalkan sholat pada zaman dahulu. Ini bisa kita ganti. Apakah ini bisa kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita? Kita kembali kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Artinya ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kesalahan kita itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kekurangan di dalam ibadah kita itu pun juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rekan-rekan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini tidak perlu khawatir. Ya, kalau seandainya ya pada zaman dahulu ada ibadah kita yang mungkin tidak benar dan lain sebagainya, ya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak istighfar di dalam kehidupan kita. Kemudian kita perbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, karena dengan ibadah-ibadah yang sunnah tersebutlah ya ibadah-ibadah wajib kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak perlu berkhawatir. Ingat di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya tadi ya kita melihat ke belakang usia kita, ya kita pada zaman dahulu seperti saya tadi dicontohkan, misalnya kita baru mengenal sunnah atau mengenal sholat yang baik ketika kita usia 20 tahun, berarti sekian tahun, ya. Waduh, bagaimana kalau sholat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak perlu takut. Kita tidak perlu tai'as min rauhillah. Nah, kita harus yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaklumi keadaan kita, ya, pada masa jahiliyah kita. Jangankan berhubungan dengan permasalahan sholat yang tidak baik dan tidak benar. Kita lihat, sudah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya. Orang yang telah membunuh 100 orang saja. Membunuh 100 orang. Ya. Bukan dia lalai dalam sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Dia sudah membunuh sampai 100 orang. Kemudian dia bertobat. Apakah tobatnya tidak diterima oleh Allah? Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, la tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa. Ya, semua dosa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita meminta ampun kepada Allah, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi para dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu khawatir dengan amalan-amalan kita pada zaman dahulu, ya, atau sebelum kita mengenal sunnah, sebelum kita mempelajari ibadah atau tata cara sholat yang baik dan benar. Insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, dari orang tua Raisa Zafira kelas Idat. Bismillah Ustaz, ada anggota badan yang harus benar menempel saat kita sujud di saat sholat. Jika ada sakit yang tidak memungkinkan anggota badan kita sujud secara sempurna, misal saat kita sholat sambil duduk atau berbaring, apakah hukumnya Ustaz? Dan apakah sholat kita tetap sah? Jazakallahu khairan. Nah, baik kepada Bunda Raisa ya, dan para mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk sholat. Kemudian
di antara inti sholat, ya. Tentunya sholat adalah inti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi digambarkan dalam hadis kata Rasulullah, yang pertama kali akan dihisab adalah tentang sholat kita. Kenapa? Kata para ulama, karena di dalam sholat adalah ada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika kita sujud kepada Allah. Sujud, ya, itu adalah bukti benar-benar kita menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling kita anggap mulia. Wajah adalah sesuatu yang kita anggap paling mulia yang ada pada anggota tubuh kita. Lihat, orang mengeluarkan biaya untuk perawatan wajah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perawatan untuk anggota tubuh yang lain. Kenapa? Karena wajah adalah yang paling kita hormati. Wajah adalah yang paling sangat kita perhatikan. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita hinakan wajah kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara kita letakkan di tempat yang paling bawah. Tempat yang biasa kita injak, ya, yang biasa kita hinakan, kita injak-injak, ya, itu dijadikan tempat untuk meletakkan wajah kita di sana. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita sujud, kita wajib menempelkan, ya, jidat kita serta hidung kita itu wajib menempel di lantai. Kemudian juga kedua tangan kita, ya, telapak tangan kita wajib menempel di lantai. Kedua lutut kita wajib untuk menempel di lantai. Kemudian ujung-ujung jari kaki kita itu pun wajib untuk menempel di lantai. Ya, tidak boleh terangkat. Ya, tidak boleh ada yang tidak menempel. Semuanya harus sempurna ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau seandainya kita dalam keadaan sakit? Ya, kita dalam keadaan sakit, ada mungkin anggota tubuh yang tidak bisa kita lakukan. Ya, kita tempelkan ke lantai ketika kita sujud. Misalnya ada orang sakit. Ya, terkadang ada orang sakit, dia tidak bisa sujud. Dia sholatnya saja sambil duduk. Ya, ketika misalnya dia sholat sambil duduk, ruku hanya bisa miring sedikit, sujud dia hanya bisa dimiringkan lebih. Dia tidak mungkin dikarenakan kakinya tidak bisa dilipat misalnya. Ya, dikarenakan dia mengalami suatu penyakit, dia tidak bisa sujud dengan sempurna. Nah, apakah dia juga akan mendapatkan pahala yang sama? Jawabannya iya. Karena kita dianjurkan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sholli qa'iman. Salatlah kalian sambil berdiri. Ini inti, ya. Kewajiban salat kita adalah salat sambil berdiri. Fa illam tastati. Kalau seandainya engkau tidak bisa berdiri dalam salat, ya, tentunya mungkin dikarenakan sakit dan lain sebagainya, fasli qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Ya, tentunya salat dalam keadaan duduk tetap dengan ruku dimiringkan dan juga dengan sujudnya ketika kita sanggup untuk sujud. Fa in lam tastati. Kalau seandainya kita nggak bisa juga salat sambil duduk, sambil berdiri nggak bisa, sambil duduk juga nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Ya salat sambil berbaring. Orang sholat sambil berbaring, mungkinkah dia untuk sujud? Tentunya tidak mungkin. Kenapa? Karena dia untuk menggerakkan badannya saja terkadang tidak kuat. Ya, tidak sanggup. Untuk duduk saja nggak sanggup, apalagi untuk sujud dalam posisi yang sempurna. Tangannya nempel, telapak tangan nempel, ya, ke lantai, lutut nempel, ujung nempel, muka ini nempel. Ya, dalam keadaan posisi yang sempurna. Tentu kita tidak bisa sempurna. Ya. Jelas tetap kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan apapun juga. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya beribadalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyalahkan kita ketika kita tidak bisa dalam posisi sempurna dikarenakan ada udzur yang syar'i. Karena sakit itu termasuk udzur syar'i. Ya, bukan sesuatu yang kita sengaja. Kalau kita sengaja, benar itu akan menghilangkan pahala kita, mengurangi pahala atau bahkan juga akan menghilangkan pahala kita.
Orang misalnya dia mampu sujud, tapi mengatakan, saya malas, saya nggak mau sujud. Ya maka kita katakan, maaf saudara, sholat saudara tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya dalam sholat itu harus sujud. Atau mungkin ada orang sombong mengatakan, saya nggak mau sujud. Kenapa? Coba bayangkan, masa saya ketika saya sholat, ya sholat berjamaah misalnya, saya sholat, saya meletakkan wajah saya di tanah, saya kan orang terpandang. Ya, masa saya sholat ketika saya sujud, misalnya pantat orang itu lebih tinggi dibandingkan dengan kepala saya. Ini kan nggak pantas. Saya kan orang terpandang, saya kan orang terhormat, saya kan orang yang memimpin dan lain sebagainya, kesombongan-kesombongan. Maka kalau saya sholat berjamaah, saya mau sholat sambil duduk. Kita katakan, maaf, saudara, sholat saudara tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Anda untuk sholat, ya, dan di dalam sholat itu ada sujud, bukan pilihan. Ya, bukan pilihan, saya mau pakai sujud, saya memilih tidak pakai sujud. Enggak, ini bukan pilihan. Anda wajib sujud. Ya. Tapi kalau seandainya kita dalam keadaan tidak bisa, dalam keadaan sakit, maka kita boleh tidak menyempurnakan. Pahalanya, insya Allah, pahalanya tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ingat di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah pergi berjihad. Ya, berangkat berjihad dari kota Madinah. Kata Rasulullah, di Madinah ada orang-orang yang tidak berangkat bersama-sama dengan kita. Artinya mereka tidak panas-panasan berangkat bersama Rasulullah. Mereka tidak siap-siap mengorbankan nyawa mereka untuk berhadapan dengan musuh. Ya, untuk berperang, lelah dengan musuh, bertemu dengan musuh, berjalan dengan musuh. Tapi kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kita mendapatkan pahala di dalam peperangan ini. Kenapa? Habasahumul udhur. Karena mereka ditahan di kota Madinah dikarenakan ada udhur yang syar'i. Nah, jadi ketika sahabat-sahabat ini tidak bisa pergi berjihad, ya dikarenakan ada udhur syar'i yang menahan mereka, maka mereka tetap mendapatkan pahala sama seperti mereka yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita sholat, kita diperintahkan untuk sholat. Di dalam sholat ada sujud. Kita dalam keadaan posisi tidak bisa sujud. Kita dalam keadaan sakit misalnya, nah, tidak bisa sujud dengan sempurna. Apakah kita tidak akan mendapatkan pahala sujud? Tetap kita mendapatkan pahala sujud. Orang yang sholat berdiri, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau seandainya dia tidak bisa berdiri dikarenakan sakit dan lain sebagainya, kemudian dia sholat sambil duduk, apakah pahalanya dia akan sempurna? Ya dikatakan tetap pahalanya akan sempurna. Kenapa? Karena dia duduk disebabkan adanya uzur syar'i. Ya, jadi tetap. Ya, kalau kita tidak melakukan sesuatu dalam ibadah kita karena ada uzur syar'i, maka tetap kita mendapatkan pahala yang sama seperti keadaan kita melaksanakannya dalam posisi normal, dalam keadaan sehat walafiat. Ya tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan semua kita dari penyakit yang ada pada diri kita. Bahkan bukan hanya pada diri kita saja. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat wabah. Ya, wabah yang sedang merajalela ini, yang sedang merebak ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat dengan segera wabah tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan terutama kepada kaum muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bunda Abad, ya, kelas Idat. Mohon izin bertanya Ustaz, bila ada seorang mu'allaf yang belum mampu melakukan sholat dengan sempurna, bolehkah hanya membaca Al-Fatihah di setiap gerakan sholatnya karena baru hafal Al-Fatihah saja? Ya, syukran, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Baik, tentang orang yang belum bisa mengamalkan atau mungkin belum bisa mengamalkan secara sempurna sholatnya dia. Nah, karena dia adalah seorang mu'allaf baru masuk Islam. Apakah boleh dia hanya membaca surat Al-Fatihah saja? Ya, menurut pendapat yang sahih di antara para ulama, sholatnya sah. Kenapa sholatnya sah? Dikarenakan membaca Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat.
Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya adalah sunnah. Artinya, kalau dia sunnah, dia boleh untuk ditinggalkan. Ya, kalau Al-Fatihah, itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Artinya, kalau seandainya ada orang sholat, ya, Allahu Akbar, dia baca iftitah, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Dia membaca surat Al-Baqarah. Ya, dia langsung baca surat Al-Baqarah sampai selesai surat Al-Baqarah. Kemudian dia ruku, Allahu Akbar, memanjangkan rukunya, Sami Allahu liman hamidah, memanjangkan itidalnya. Kemudian dia sujud, memanjangkan sujudnya, masuk rakaat yang kedua. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian dia langsung membaca surat Ali Imran tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sampai selesai surat Ali Imran. Subhanallah, 2 surat yang terpanjang dalam Al-Quran dibaca oleh dia di dalam 2 rakaat misalnya. 1 rakaat surat Al-Fatihah, 1 rakaat surat Al-Baqarah, 1 rakaat surat Ali Imran, rakaat yang keduanya. Selesai, sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya sebaliknya, kita balik. Ya, orang hanya hafal surat Al-Fatihah, surat Allahu Akbar, baca iftitah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin, amin. Kemudian Allahu Akbar, ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Yaitu ruku membaca zikir ruku, bacaan ruku, i'tidal membaca bacaan i'tidal, sujud membaca bacaan sujud, kemudian duduk di antara sujud, 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia berdiri masuk rakaat yang kedua, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah dia ruku ya sampai dia selesai sholatnya. Apakah sholatnya sah? Kata para ulama, sholatnya sah. Ya, kenapa? Karena dia sudah melaksanakan rukun-rukun yang ada di dalam sholat dia. Yang ditinggalkan oleh dia apa? Yang ditinggalkan adalah surat selain surat Al-Fatihah yang hukumnya itu adalah sunnah. Ya, jadi apakah orang yang hanya membaca surat Al-Fatihah saja, ya, dikarenakan dia mu'alaf baru masuk Islam, sholatnya sah? Ya, dikatakan sholatnya sah. Ya, dikarenakan dia hanya hafal surat Al-Fatihah saja, dan alhamdulillah surat Al-Fatihah yang dihafal oleh dia. Dia bukan hafal surat Al-Ikhlas. Kalau seandainya dihafalnya hanya surat Al-Ikhlas saja, ya mungkin kita katakan, tunggu. Ya, jangan suruh dia sholat dulu. Ajarkan dulu kepada dia surat Al-Fatihah. Ya, sampai dia bisa surat Al-Fatihah. Kalau dia sudah bisa surat Al-Fatihah, baru dia suruh untuk sholat. Jadi kalau seandainya hafalnya surat selain Al-Fatihah, nggak boleh kita katakan, oh dia hanya hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh nggak dia hanya membaca surat Al-Ikhlas? Kita katakan tidak boleh. Lalu gimana ini? Ini waktunya mepet. Ya, ini waktunya mepet. Misalnya dia masuk Islam maghrib. Ya, ini waktu maghrib ke isya mepet. Nggak mungkin dia untuk menghafalkan surat Al-Fatihah dalam waktu yang singkat. Ya, kita katakan, kalau begitu, ajak dia sholat berjamaah. Biarkan dia menjadi makmum. Ya, dia menjadi makmum, sehingga ketika imam membaca, dia mendengar bacaan imam. Ya, jadi, kalau dia hafalnya selain Al-Fatihah, kita katakan tidak sah sholatnya. Kalau dia hanya membaca surat selain Al-Fatihah. Tapi kalau seandainya dia hanya, mu'alaf ini hanya hafal surat Al-Fatihah saja, sah nggak sholatnya? Dikatakan oleh para ulama, sholatnya sah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu merupakan rukun dari sholat seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir yang mungkin dari orang tua Askar, kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz dan seluruh panitia kajian dan keluarga besar BPBS senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas doa-doanya ya kepada penanya sebelumnya pun. Izin bertanya Ustaz, kalau sholat tahajud sudah mendekati adzan subuh 30 menit. Sebaiknya mengerjakan sholat tahajud dan witirnya berapa rakaat? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Baik. Tentang permasalahan sholat tahajud di dalam waktu yang mepet. Ya, artinya misalnya sekarang waktu subuh adalah jam 4.30. Ya, hari ini subuhnya adalah jam 4.30. Kita sudah selesai wudhu, ternyata begitu kita ngelihat, wah, jam 4. Berarti 30 menit lagi nih azan subuh. Apa yang saya lakukan? Nah, maka hendaklah kita sholat yang yang genap terlebih dahulu. Sholat 2 rakaat. Tentunya kita
di waktu yang mepet ini kita benar-benar memperhatikan waktu. Jangan karena ini waktunya sudah mepet, kemudian kita sholat memanjangkan bacaan kita. Jangan. Kita tidak perlu untuk memanjangkan bacaan kita. Termasuk sholat sunnah witir yang disunnahkan untuk kita baca di 3 rakaat terakhir, yaitu membaca surat Al-A'la, Sabbisma Rabbikal A'la. Ya, kemudian rakaat yang keduanya membaca surat Al-Kafirun. Ya, sholat 2 rakaat. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian membaca Sabbihis, ruku, sujud dan sebagainya. Kemudian rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, ya, kemudian ruku, sujud, kemudian duduk untuk tasyahud. Duduk tasyahud, kemudian selesai tasyahud, assalamualaikum, assalamualaikum. Lihat, kira-kira waktunya masih cukup nggak? Oh, ternyata saya sholat ini hanya 5 menit. Saya sholat hanya 5 menit misalnya. Maka saya mau menambah lagi. Tambah lagi 2 rakaat lagi. Ya, itu tadi rakaat pertama, maaf, saya tidak mengatakan harus membaca Sabbihis dan Al-Kafirun, tidak. Ya, bebas. Misal, saya rakaat pertama tadi membaca surat Al-Duha dan surat Al-Insyirah. Ya, Wadduha dan surat Al-Mulk, silakan. Ya, selesai. Ya, tentunya tetap kita tidak boleh sholat dengan terburu-buru. Wah, karena ini waktunya mepet, wah saya mau memperbanyak nih rakaatnya nih, biar saya bisa dapat 11 rakaat. Ya, setengah jam cukup nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana mudah. Dibaca surat Al-Fatihah 1 nafas. Ya, karena tujuannya apa? Untuk mengejar rakaat yang banyak. Salah. Justru yang kita perhatikan adalah tumakninahnya sholat kita. Lebih baik kita mendapatkan 2 rakaat yang sempurna dengan tumakninah, dengan kekhusyuan kita, dengan memperhatikan rukun-rukun sholat kita, daripada kita sholat 8 rakaat, tapi kita tidak khusyuk dalam sholat kita. Kita terlalu terburu-buru di dalam sholat kita. Lebih baik kita sholat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya, dengan tertib, ya, dengan tumakninah. Waladhdallin amin. Kemudian selesai, misalnya kita membaca surat Wadduha. Selesai, kemudian kita ruku, Allahu Akbar. Ya, kita tumakninah dalam ruku kita. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Tumakninah dalam i'tidal kita. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Kita tumakninah di dalam sujud kita. Ya, kemudian mungkin nanti di sujud yang terakhir, mungkin kita bisa sedikit berdoa. Ya, dikarenakan waktu yang mepet, kita sedikit berdoa. Sehingga misalnya, ya selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata sudah jam 4 lewat 15 menit. Wah, ini berarti ada 15 menit lagi ke azan. Saya mau sholat 1 rakaat sebagai sholat witir, sebagai sholat penutup. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, apabila kalian khawatir, ya, takut keburu pagi, artinya keburu masuk waktu subuh, maka tutuplah sholat kalian dengan sholat yang ganjil. Ya, sholat 1 rakaat. Ya, kalau seandainya kita sudah lihat jam 4:04, wah, kalau saya sholat 2 rakaat lagi, saya khawatir nanti saya tidak menutup sholat saya dengan sholat yang ganjil, dengan sholat witir. Maka kita sholat witir 1 rakaat. Ya, misalnya selesai kita sholat witir, masih ada waktu 10 menit lagi. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Sepertiga malam terakhir itu adalah waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dijelaskan oleh Rasulullah, sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita ini bangun masih ada waktu 30 menit lagi ke adzan, ya, mana yang lebih baik? Lakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian tentunya dengan kita memperhatikan rukun sholat, sunnah sholat, wajib-wajib ada dalam sholat. Ya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selesai 2 rakaat, kita lihat lagi waktu. Kita lihat jam. Oh, jam ini masih ada 15 menit lagi. Saya mau tutup dengan sholat witir. Karena kalau saya nambah 2 rakaat lagi, dikhawatirkan selesai 2 rakaat adzan subuh dikumandangkan. Saya tidak menutup sholat saya dengan sholat witir. Karena menutup sholat dengan witir termasuk yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih baik kita 15 menit yang sisa itu kita sholat 1 rakaat.
Kemudian begitu selesai masih ada waktu, kita manfaatkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dikarenakan waktunya mepet, kemudian kita berusaha memperbanyak rakaat kita, namun kita tidak memperhatikan rukun-rukun sholat kita, tidak memperhatikan kekhusyuan sholat kita, yang na'udzubillah akan menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita sholat hanya 3 rakaat dalam waktu setengah jam tersebut, ya, dengan memperhatikan cara-cara sholat yang baik dan benar, sehingga sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada kita melihat jumlah banyaknya rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bisa mengambil manfaat, ya, walaupun yang sedikit, kemudian kita bisa menyampaikannya kepada orang lain sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.